Dulur Cirahong. Di tanah yang dilintasi jembatan tua ini, sejak zaman leluhur tersimpan ribuan kisah yang kadang samar, kadang terasa begitu nyata. Banyak yang bertanya, apakah tumbal pengantin baru di jembatan Cirahong ini sekadar dongeng pengantar tidur, ataukah jejak sejarah yang sengaja disembunyikan waktu? Sebagian orang menyebutnya sekadar mitos warisan. Lisan yang dibentuk rasa hormat kepada leluhur dan rasa kagum pada alam. Namun, tak sedikit pula yang meyakininya sebagai fakta peristiwa yang benar-benar terjadi, yang keberadaannya terjaga rapi dalam ingatan masyarakat. Meski tak tertulis rapi di atas kertas tua, misteri di sini tak pernah sekadar menakutkan. Ia adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, mengajarkan bahwa antara yang terlihat dan yang tak terlihat, antara yang tercatat dan yang teringat, ada batas yang tipis sekali. Kadang, apa yang kita sebut mitos sesungguhnya adalah fakta yang belum kita pahami rahasianya, dan apa yang kita yakini sebagai fakta kadang mengandung makna yang sedalam samudera, layaknya legenda yang abadi. Mari kita telusuri bersama, memilah dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, mana yang sekadar kisah dan mana yang menjadi kenyataan yang hidup di tengah kita. Dulur Cirahong. Dalam menafsirkan sebuah kisah dan cerita rakyat perlu kiranya didasari oleh metodologi ajaran Pikukuh Sunda, yaitu Pancacuriga dan Pancaniti, yang dalam ajaran Sundalogi dengan sudut pandang filosofi Sunda. Pikukuh Sunda menjabarkan mitos tumbal pengantin bukan sebagai nyawa manusia, melainkan sebagai penyatuan nilai-nilai luhur. Cahaya pengetahuan di atas Cirahong membedah mitos dengan ilmu Panemu Pancacuriga dan Jampe Pamake Pancaniti. Tokoh utama Ki Suheng, seorang sesepuh yang memahami filosofi Sunda atau ajaran Pikukuh Sunda. Pemuda, sosok kritis yang mencari kebenaran di balik mitos kelam. Babak 1. Silip, sindir, siloka, simbol, sasmita mitos yang berhembus, latar, tepian Sungai Citanduy, di bawah kemegahan jembatan Cirahong yang mulai dibangun tahun ke-1893. Ki, benarkah beton-beton ini berdiri di atas tangis pengantin baru? Mengapa pembangunan yang megah harus meminta nyawa sebagai tumbal agar jembatan ini kokoh? Dengarlah dengan rasa, bukan sekadar telinga. Cerita itu adalah silip, isyarat, dan sindir, perumpamaan. Dalam ajaran kita ada yang disebut Pancacuriga. Apa yang kau dengar tentang pengantin baru yang dicor di tiang ini adalah sebuah siloka, simbol filosofis. Maksud Aki, mereka tidak benar-benar dikubur hidup-hidup. Itu adalah simbol dan sasmita, tanda rahasia. Jembatan ini mempertemukan Galuh Ciamis dan Sukapura Tasikmalaya. Pengantin baru itu adalah bertemunya dua wilayah, dua kehendak dan dua kekuatan. Tanpa perjodohan atau kesepakatan antara rakyat dan pemimpin, antara teknologi dan alam, jembatan ini takkan pernah berdiri. Babak 2. Makna tumbal atau pengorbanan lahir batin. Ki Suheng. Tumbal yang sebenarnya dalam pembangunan Cirahong adalah pengorbanan yang nyata, yaitu harta, biaya yang tak sedikit untuk kemajuan bersama, tenaga, keringat ribuan pekerja yang menguras fisik, pikiran, kecerdasan para arsitektur untuk menaklukkan medan yang sulit, waktu, kesabaran dalam membangun dari September tahun 1893 hingga November tahun 1894, itulah pengorbanan lahir batin. Manusia yang ditumbalkan adalah mereka yang mematikan dan menundukkan ego pribadinya demi kepentingan orang banyak. Babak 3. Meniti jalan kebenaran dengan Pancaniti. Ki Suheng. Ki Suheng. Untuk memahami ini, kau harus menggunakan Jampe Pamake, yaitu Pancaniti. Mari kita bedah. Jati diri Cirahong, tahapan Pancaniti, penafsiran dalam pembangunan Cirahong, yaitu niti, harti, mengerti bahwa jembatan Cirahong ini memiliki fungsi ganda, yaitu double track adalah sarana, transportasi kereta api di atasnya, dan jalan nafas kehidupan masyarakat pedesaan di bawahnya. Niti, surti, merasakan betapa pentingnya hubungan ekonomi antara Galuh Ciamis dan Sukapura Tasikmalaya. Niti bukti,
terlihat pada 1 November 8. Jembatan ini kokoh berdiri dan memajukan hasil bumi, niti, bakti, wujud pengabdian pemimpin dan masyarakat. Saat itu, untuk membangun peradaban yang lebih maju, niti, sajati, menyadari bahwa persatuan dan kesatuan merupakan perjodohan dua wilayah adalah kunci kekuatan bangsa. Babak 4. Babak 4, penutup, kesimpulan filosofis. Ki Suheng. Jadi, jangan lagi kau bayangkan darah di tiang jembatan ini. Bayangkanlah persetujuan perjodohan yang melahirkan kemudahan transportasi. Kereta api yang lewat di atas dan rakyat yang berjalan di bawah adalah bukti harmonisasi. Jembatan Cirahong bukan monumen kematian, melainkan monumen Pikuku Sunda bahwa kemajuan hanya bisa dicapai jika kita berani menumbalkan rasa malas dan menumbalkan kepentingan diri sendiri demi tegaknya jembatan peradaban. Pemuda mengangguk takzim, "Aki, kini aku ngerti dan paham bahwa tumbal pengantin baru yang ditanam pada pondasi tiang jembatan Cirahong itu adalah perwujudan dari dua kalimat syahadat, yaitu kemanunggalan niat atau tekad, ucapan dan perbuatan yang didasari sebagai suatu pondasi dasar yang menghubungkan peradaban masa lalu dan masa sekarang yang masih berdiri kokoh dan manfaatnya dapat masyarakat nikmati dan rasakan bersama." Catatan sejarah. Jembatan Cirahong diinisiasi oleh Bupati Galuh Raden Adipati Arya Kusumadiningrat dan Bupati Sukapura Raden Adipati Arya Wiraadeg. Mulai dibangun pada masa Bupati Galuh Raden Adipati Arya Kusuma Subrata dan Bupati Sukapura Raden Tumenggung Wirahadiningrat tepatnya pada 16 September tahun 1893 dan diresmikan pada the 1st of November 1894. Jembatan ini merupakan satu-satunya jembatan double deck di Indonesia, berfungsi sebagai jalur kereta api atas dan jalur kendaraan atau pejalan kaki bawah. Terima kasih. Sampurasun.